Bismillah, baik teman-teman ataupun rekan-rekan operator sekolah dimanapun berada. Nah, di video ini kita langsung aja ya teman-teman ya. Mungkin setelah melakukan pembaharuan ke Dapodik yang versi 2027, Dapodik di sekolah teman-teman semuanya mengalami invalid pada bagian data sekolah ini ya teman-teman ya. Nah ini nanti ada saya blur supaya tidak dianggap penyebaran data ya sebagian. Nah, ketika kita baru melakukan instalasi atau aktivasi ataupun registrasi Dapodik terbaru di versi 2027, nah kemarin di sini mengalami invalid pada data kelurahannya. Ya, data kelurahannya biasanya hilang ya data lama. Padahal kan memang di sebelumnya di versi 2026 atau versi sebelum-sebelumnya di sini tidak ada invalid. Nah kemudian pada update terbaru ada keterangan di validasinya ini di bagian sekolah itu seperti ini bahasanya. Sekolah belum dipetakan ke level wilayah atau desa kelurahan. Nah, saya ulangi, invalidnya biasanya keterangannya seperti ini. Sekolah belum dipetakan ke level wilayah atau desa kelurahan. Silahkan hubungi operator dinas pendidikan. Nah, yang dimaksud untuk menghubungi operator dinas pendidikan ini ya, buat teman-teman semuanya, ini disesuaikan dengan lembaga sekolahnya masing-masing. Nah, kalau TK, SD sampai SMP itu operator dinas yang kita hubungi itu operator dinas kabupaten ya. Misalkan TK, SD, kemudian SMP. Nah, ini yang kita hubungi adalah dinas kabupaten. Nah, ini ya, operator dinas kabupaten. Nah, sementara untuk yang SMA itu operator dinas provinsi ya. Kalau SMA itu operator dinas provinsi. Ini. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman ya. Nah, kapan kita menghubungi operator dinas kabupaten ataupun dinas provinsi ketika terdapat invalid pada data alamat ataupun data kelurahan di Dapodik kita? Itu setelah kita melakukan pengisian data ini atau melakukan pembenahan perubahan data melalui verbal SP. Nih ya teman-teman, nih. Jika mengalami perubahan ini maksudnya adalah perubahan identitas sekolah ini kita lakukan di verbal SP. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk login ke verbal SP ini menggunakan akun lembaga ya, bukan akun Dapodik. Nah, cuman dalam tanda kutip kalau misalkan sebelumnya teman-teman sudah mendaftar di verbal SP ini menggunakan akun yang sama dengan akun Dapodik, berarti kan nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman belum pernah daftar atau belum pernah buat akun di verbal SP ini, maka mau nggak mau teman-teman harus menghadap operator dinas kabupaten dulu untuk minta dibuatkan akun ini ya, dibuatkan atau registrasi akun di verbal SP. Kalau memang registrasi sendiri di rumah, berarti minta diaktifasi atau nunggu 1 kali 24 jam sampai akun di verbal SP ini aktif. Nah, kalau sudah login seperti ini ya teman-teman, nanti kalau teman-teman login kan dia diminta kode OTP ya, kode autentikator. Nah, kode autentikator yang digunakan untuk verifikasi ini adalah kode autentikator SOSDM. Nah, makanya ini beda akunnya ya teman-teman ya. Bukan kode autentikator SO Dapodik, tapi SOSDM. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman ya untuk mengubah data kelurahan ini. Kalau sudah login di Verbal SP, teman-teman klik di sini nih bagian menu diklik, kemudian bagian spasial ini, kemudian klik dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti silakan teman-teman lakukan perubahan di sini apa yang mau diubah. Nah, yang diubah di sini kalau sekarang yang bisa diubah adalah di bagian lintang dan bujurnya. Nah, kalau kemarin ya sebelum-sebelumnya ini kita bisa langsung merubah atau mengisi alamatnya langsung ya di sini ya. Kita isi, kemudian kita simpan. Dan sebelumnya sebelum ini ada perubahan kita juga bisa mengupload SK. Nah, kalau sekarang udah nggak bisa. Nah, untuk melakukan persetujuan atau untuk mendapatkan persetujuan alamat yang valid ini, teman-teman, kita harus memberikan SK operasional sekolah kita ke
pihak operator dinas yang kita hubungi ya. Itu untuk mencocokkan atau untuk menyesuaikan alamatnya benar atau enggak. Nah, itu seperti itu ya. Nah, lalu apa sih fungsinya Bang? Ini harus benar, harus sesuai dengan alamat sekolah kita. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya, mungkin ada di antara kita yang sudah ikut PPG atau sertifikasi. Nah, ini untuk memetakan atau untuk menentukan wilayah kita itu berada di wilayah tertinggal atau wilayah perkotaan. Nah, apa fungsinya Bang kalau perbedaannya? Nah, kalau kita pas kebetulan ya alamat sekolah kita itu berada di lokasi yang tertinggal, maka itu akan membuka peluang bagi teman-teman yang sudah sertifikasi atau sudah mendapatkan NUPTK ya. Perintinya NUPTK dia akan mendapatkan tunjangan TKG namanya ya, tunjangan daerah khusus ya. Jadi ada bantuan dari pemerintah itu berupa tunjangan daerah khusus di luar TPG ya, tunjangan profesi guru. Nah, tapi kalau TKG ini kan tunjangan daerah khusus guru. Jadi kalau guru-guru yang berada di lokasi atau sekolahnya jauh dari jangkauan atau di pelosok desa, dia akan berpeluang untuk mendapatkan tunjangan TKG jika wilayah sekolahnya atau alamat sekolahnya terdeteksi berada di wilayah yang tertinggal. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah, saya ulangi, kalau teman-teman ada terdapat invalid di desa kelurahannya dengan keterangan seperti ini tadi ya, belum dipetakan level wilayah desa kelurahan, maka silahkan melakukan perubahan di Verval SP. Nah, ini cukup teman-teman klik kemudian arahkan ya, arahkan titik koordinatnya ini ke titik lokasi di mana sekolah kita itu berdiri. Nah, kalau memang bingung, memang alangkah bagusnya kita menghadap operator dinas kabupaten langsung ya. Cuman memang ketika kita menghadap operator dinas banyak antrinya, lama, jauh juga ya teman-teman ya. Kalau kita WA kadang-kadang nggak dibalas seperti itu. Tapi untuk memastikan data kita ini sudah benar, sudah diperbaharui ya memang lebih bagusnya ke operator dinas pendidikan. Tapi kalau bisa ya, kalau misalkan operatornya open ya istilahnya cepat respon ya kita ubah dulu di Verval SP ini, kemudian WA bilang Pak, saya sudah melakukan perubahan data identitas sekolah, minta di ACC atau minta di approve. Nah, seperti itu. Bisa juga ya, lebih mudah. Jadi seperti itu teman-teman ya, kalau misalkan ingin melakukan atau ingin memperbaiki invalid yang ada di data identitas sekolah kita itu jika terdapat invalid sekolah belum dipetakan ke level wilayah desa kelurahan. Jadi sementara demikian, kalau teman-teman ada pertanyaan seputar ini ya, pembahasan Verval SP ini, silakan berkomentar di bawah ini. Ya, itu. Ini untuk lintang bujurnya teman-teman silahkan cari apa sih yang dimaksud lintang dan bujur ini. Ini teman-teman bisa cari sendiri ya. Ketikkan di Google apa yang dimaksud dengan titik koordinat lintang dan bujur ini. Nah, demikian teman-teman ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman agar tidak bingung, tidak panik dengan masalah invalid yang ada di Dapodik, khususnya yang berkaitan dengan invalid identitas sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.